Cek 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 1 2 3 siang sore pagi dan malam. Oke, di video kali ini saya akan bahas atau banyak pertanyaan yang sering kalian tanyakan ke saya, baik melalui DM Instagram, chat Facebook maupun kolom komentar di YouTube, tentang berapa biaya perjalanan yang saya lakukan selama touring Jawa, Sulawesi dan Kalimantan, dan rute apa saja yang dilalui. Nah, di sini saya akan menjawab itu ya. Namun sebenarnya saya juga agak lupa-lupa ingat sih ya. Ini mungkin garis besarnya saja ya. Garis besarnya oke lah, daripada saya banyak bacot, saya akan langsung ngomong. Jadi mulai dari Wonosobo, rute perjalanan yang kamu jangan dibakar. Oke, dari itu ada Andrea di belakang. Jadi rute perjalanan yang saya ambil itu dari Wonosobo, Magelang, Semarang, terus Purwodadi, Blora, Cepu, dan untuk Bojonegoro. Terus langsung ke Surabaya langsung ya. Itu yang di tanah Jawanya. Terus dari Surabaya kan nyebrang naik kapal laut sama Vespanya, nyebrang ke Sulawesi. Itu mulai dari Makassar menuju ke Parepare. Terus dari Parepare saya balik lagi ke Makassar. Terus dari Makassar balik lagi ke Parepare untuk kemudian langsung naik ke Toraja, dari Toraja ke Palopo, Palopo ke Mangkutana, terus dari Mangkutana ke Pendolo, Pendolo terus ke Tentena, terus dari Tentena langsung ke Ampana ya, terus dari Ampana langsung ke Luwuk. Itu yang dari Sulawesi. Terus dari Luwuk langsung saya tancap gas lagi menuju balik lagi ke Ampana. Terus dari Ampana langsung masuk ke Poso, dari Poso masuk langsung ke Palu. Itu yang di Sulawesi. Terus dari Palu nyebrang ke Tanah Borneo, Kalimantan ya. Ya, jadi mendarat di Kalimantan itu mendarat di Balikpapan. Terus dari Balikpapan gas lagi ke Samarinda. Dari Samarinda balik lagi ke Balikpapan untuk kemudian nyebrang sebentar ke arah Penajam ya. Terus dari Penajam ke arah Kuaro. Dari Kuaro langsung menuju ke arah Tanjung kalau nggak salah ya, ke arah Tanjung. Terus dari Tanjung ke arah Tamiang Layang. Dari Tamiang Layang langsung menuju ke arah Buntok. Dari Buntok ke Palangkaraya, Palangkaraya ke Sampit. Terus dari Sampit langsung ke Pangkalan Bun. Nah dari Pangkalan Bun saya nyebrang lagi langsung nyebrang ke Tanah Jawa, yaitu tepatnya mendarat di Semarang. Nah dari Semarang saya langsung bablas ke Wonosobo. Itu rute perjalanan yang saya ambil waktu itu ya. Terus untuk biayanya, nah kalau untuk biayanya itu sebenarnya tergantung kita, tergantung apa yang kita bawa, dan tergantung bagaimana kemauan kita, dan tergantung motor kita juga. Sebentar saya ambil rokok. Oke wis, seingat saya untuk biaya yang saya keluarkan itu seingat saya loh, seingat saya. Pokoknya pergi pulang ya. Jadi dari Wonosobo sampai pulang lagi ke Wonosobo, terutama untuk bensinnya, bensin untuk Vespa Gubahan Ajivas mesin 14 juta, itu kurang lebih saya untuk PP pergi pulang itu sekitar habis sekitar 1 jutaan. Ya kurang lebihnya sedikit itulah ya. Misalkan kurang juga kurang sedikit, misalkan lebih juga lebih sedikit ya. Wis taruh kata saya habis cuma 1 juta. Itu untuk biaya bensin. Terus untuk oli samping, berhubung Vespa itu motor 2 tak ya, Vespa tua motor 2 tak, itu oli samping saya habis 5 botol. 5 botol oli samping dengan 1 botol kemasan itu 1 literan semua. Jadi total oli samping yang saya keluarkan itu sekitar 5 liter. Ya, untuk pergi pulang itu sekitar 5 liter oli samping. Itu biaya bensin dan oli samping ya. Oli samping terserah mau pakai apa, karena setiap merek berbeda harga. Jadi saya nggak bisa ngomongin berapa biaya untuk oli samping. Nah, terus untuk biaya kapal. Untuk biaya kapal itu dari Surabaya ke Makassar itu 850.000. Itu udah termasuk orang dan Vespanya ya. Jadi Vespanya itu dihargai 510.000 dan orangnya 320.000. Jadi total sekitar 850.000 termasuk pajak PPN, PPH saya kurang tahu. Pokoknya saya bayar 850.000. Terus nyebrang lagi dari Palu ya.
dari Palu ke Balikpapan itu sama Vespanya itu 350.000. 350.000 ya dari Palu ke Balikpapan. Itu kalian hitung sendiri udah berapa ya. Terus ketika pulang berarti saya dari Kalimantan ke Semarang ya. Dari Kalimantan ke Semarang itu nyebrang dari Pangkalan Bun terutama ya, Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Pelabuhan Gumeh menuju ke arah Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas itu motor dan orangnya itu 800.000 ya. Jadi motornya sekitar 500, orangnya sekitar 300. Pokoknya intinya itu saja yang perlu kalian ketahui ya tentang biaya touring saya dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan itu saja, Sulawesi belum kena semua bro. Saya baru menambah Sulawesi Selatan dan Tengah ya. Belum Sulawesi Barat, belum Sulawesi Utara, belum Provinsi Gorontalo, belum Sulawesi Tenggara ya. Nah, itu PR saya selanjutnya tahun depan mungkin, atau mungkin tahun ini. Itu untuk Kalimantan yang kurang mungkin Kaltara ya, karena ternyata Kalimantan sekarang saya sudah Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar udah terjamah semua ya, walaupun nggak dalam satu perjalanan, tapi dalam beberapa perjalanan. Jadi ya PR saya di Kalimantan cuma Kaltara. Itu saja biaya yang perlu kalian ketahui, itu sebenarnya cukup itu saja. Untuk masalah biaya kayak pribadi kayak makan, terus rokok, belum penginapan, itu tergantung kalian. Setiap individu itu untuk menghabiskan berapa biaya itu berbeda-beda ya. Kalian rokoknya boros enggak, rokoknya jenis apa itu kan berbeda-beda ya setiap orang ya. Terus kalian mau nginep di mana, atau nginep di pom bensin, di masjid, di musola, atau pinggiran toko, itu juga berbeda-beda. Atau mungkin juga nginep di portalan teman-teman, itu juga berbeda-beda. Atau mungkin juga nginep di penginapan, itu juga berbeda-beda setiap orang ya. Alhamdulillah kalau yang saya alami itu berimbang ya. Jadi saya antara nginep di penginapan itu juga banyak, nginep di portal teman-teman saudara-saudara di sana ya, baik di Jawa maupun di Sulawesi maupun di Kalimantan juga banyak juga ya. Jadi berimbang kalau saya sih ya. Ada yang di portal, ada yang nginep penginapan, ada yang nginep di emperan toko pom bensin, itu juga ada ya. Jadi berimbang kalau saya. Terus untuk biaya makan itu juga tergantung kalian ya. Kalau kalian mau makan pengen irit ya bawa kompor sendiri, bawa nesting sendiri, kompor-kompor outdoor itu buat pendaki-pendaki itu kalian lebih hemat. Kalau dalam kasus saya mungkin saya lebih banyak makan di luar ya, di warung-warung makan atau di pinggiran-pinggiran itu saya banyak makan di situ. Banyak juga makan yang digratisi oleh teman-teman, itu banyak juga ya. Terima kasih semuanya ya. Di Ampana, di Luwuk, Makassar, Parepare itu banyak juga yang menggratisi saya makanan. Intinya baik di Kalimantan itu juga iya, pokoknya luar biasa banget lah ya. Waduh, gembel dari Wonosobo dimuliakan dimuliakan di luar pulau ternyata ya. Tapi semua itu tergantung kalian ya, tergantung kalian. Jadi saya nggak bisa menghitung berapa biaya untuk rokok, makan, penginapan, itu saya nggak bisa ngitung ya, karena setiap orang pasti berbeda. Jangan samakan biaya makan, rokok, dan penginapan saya itu dengan biaya yang akan kalian keluarkan dengan kondisi yang sama, itu berbeda. Yang bisa kalian samakan mungkin biaya bensin dan kapalnya saja ya, itu sudah saya sebutkan tadi ya. Bensin habis kurang lebih 1 juta untuk Vespa 2 tak, oli samping habis 5 liter, dan biaya kapal 850.000, 350.000, sama 800.000 ya. Itu saja mungkin yang bisa disamakan, karena pasti harganya dari tahun ke tahun pasti sama lah ya. Misalkan ada kenaikan atau penurunan juga sedikit itu. Tapi untuk biaya-biaya yang lain kalian bisa menyesuaikan sendiri. Kalau pengen hemat ya puasa, gak usah makan ya kalau pengen hemat, begitu ya. Jadi mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan kalian ya yang kepo-kepo tentang bang berapa biaya selama touring dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan itu ya. Itu bisa menjawab, setidaknya mengobati pertanyaan kalian yang mungkin penasaran berapa biayanya. Dan itu juga tergantung waktu yang kalian butuhkan juga sebenarnya kalau biaya di sana ya. Untuk biaya hidup itu sebenarnya tergantung waktu. Kalau untuk saya mungkin agak membengkak karena di Makassar aja saya 3 hari, di Parepare saya 4 hari ya. Itu belum bolak-baliknya ya, belum balik ke Makassar lagi, saya tambah 3 hari lagi ya. Begitu bolak-balik dari Makassar Parepare kan yang pertama saya 3 hari, yang di Makassar keduanya saya 3 hari.
yang di Parepare-nya juga yang pertama itu 2 hari, yang baliknya juga 3 hari ya, itu belum termasuk itu, belum di Toraja saya sampai 1 minggu, belum di Ampana saya sampai 3 hari, belum di Luwuk saya sampai 5 hari. Pokoknya itu semua tergantung kalian menetapnya berapa lama, ya kan? Di Balikpapan 1 hari, di Samarinda 3 hari. Pokoknya itu semua tergantung kalian mau berapa lama dan cara hidup kalian itu berapa, itu sesuaikan dengan kalian. Jangan samakan cara hidup kalian dengan saya, karena pasti akan berbeda. Satu lagi yang saya bilang, yang sama adalah biaya kapal dan mungkin biaya bensin, itu yang pasti sama. Tapi kalau yang lain itu pasti berbeda. Ya udah wis, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika saya belum bisa bikin video riding naik Vespa karena kondisi Indonesia saat ini. Dan semoga kalian selalu sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu riding jika kalian gatal ngegas.